Barus, ya kita bercerita tentang Barus. Barus ini sekarang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejak zaman kuno memang dikenal sebagai salah satu pelabuhan internasional tertua di Nusantara. Beberapa poin pentingnya pusat perdagangan. Yang pertama, dia merupakan pusat perdagangan kapur barus. Kapur barus ya atau kampor ya dari barus sangat terkenal di dunia kuno. Catatan dari pedagang Arab, Persia, India, bahkan Cina menyebutkan bahwa kapur barus adalah yang paling bermutu tinggi. Ya, kapur dari barus. Bahan ini dipakai untuk pengobatan, pengawetan jenazah, bahkan di Mesir kuno, serta bahan wewangian. Kemudian dia dikenal sejak awal Masehi, ya. Catatan Tiongkok sejak abad ke-5 Masehi sudah menyebut barus. Naskah Arab dan Persia dari abad ke-7 sampai 9 Masehi juga menyinggung pansur, nama lain barus. Mungkin kita pernah mendengar satu ulama namanya Hamzah Fansuri ya. Beliau itu berasal dari pansur atau nama lain dari barus. Marco Polo tahun 1292 Masehi ketika singgah di Sumatera menyebut barus sebagai penghasil kapur barus terbaik. Yang selanjutnya, tempat barus ini merupakan tempat masuknya Islam awal di Nusantara. Banyak sejarawan meyakini bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara lewat barus ya, sebelum menyebar ke Aceh dan wilayah lain. Hal ini karena sejak abad ke-7 Masehi sudah ada komunitas muslim di Barus. Kemudian Barus ini merupakan pelabuhan kosmopolitan. Pedagang Arab, India, Persia, bahkan Eropa singgah di Barus. Bahasa Arab, Tamil, dan Melayu pernah hidup berdampingan di sana sebagai bahasa perdagangan. Jadi Barus memang salah satu gerbang awal Nusantara ke jaringan perdagangan internasional sejak ribuan tahun lalu. Abad ke-5 sampai 7 Masehi, sumber Tiongkok mencatat Barus disebut polusi atau pansur. Sudah ada perdagangan kapur barus dengan India dan Tiongkok. Kapur barus dipakai untuk pengobatan, parfum, dan pengawetan jenazah. Abad ke-7 hingga 9 Masehi, pedagang Arab dan Persia mulai berdatangan. Jadi abad ke-7 ini ya ini masa Rasulullah ya. Jadi pedagang Arab dan Persia mulai berdatangan. Ya, jadi boleh dikatakan ada satu naskah mengatakan ya periwayatan bahwa sahabat Rasulullah itu ada yang dikuburkan di Barus. Tercatat dalam literatur Arab, barus atau pansur disebut sebagai sumber kapur barus terbaik di dunia. Diperkirakan Islam sudah mulai masuk lewat komunitas pedagang di Barus. Jadi abad ke-7 masa hidup Rasulullah sudah masuk Islam ke Barus ya. Abad ke-10 hingga 13 Masehi, Barus semakin ramai sebagai pelabuhan internasional. Catatan geografer Muslim, misalnya Al-Mas'udi, menyebut Barus secara khusus. Orang Tamil India juga menetap dan berdagang di Barus. Abad ke-13 hingga 15 Masehi, Marco Polo tahun 1292 singgah di Sumatera dan mencatat Barus sebagai penghasil kapur barus terbaik. Barus jadi pelabuhan kosmopolitan, ada pedagang Arab, Persia, India, Tiongkok, bahkan awal Eropa. Diduga kerajaan-kerajaan sekitar Sriwijaya lalu Samudra Pasai ikut menguasai jalur perdagangannya. Abad ke-16 Masehi, Barus jadi rebutan pedagang Eropa. Portugis mulai datang sekitar 1520-an. Portugis mendirikan benteng di Barus untuk menguasai perdagangan kapur barus. Kapur barus diekspor hingga ke Eropa dan Timur Tengah. Abad ke-17 hingga 18 Masehi, POC Belanda masuk merebut dominasi dari Portugis. Persaingan dengan Aceh
Minangkabau dan pedagang lokal terjadi. Barus mulai kehilangan kejayaannya karena Belanda lebih fokus ke pelabuhan lain, yaitu Aceh dan Batavia. Abad ke-19 hingga 20 Masehi, peran Barus sebagai pelabuhan internasional makin menurun. Produksi kapur barus berkurang, perdagangan beralih ke pelabuhan besar lain. Barus tinggal jadi kota kecil, tapi menyimpan jejak sejarah besar. Jadi puncak kejayaan Barus sebagai pelabuhan internasional ada di abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, terutama karena kapur barus yang tak ada tandingannya. Dan dulu ada ulama yang berasal dari Barus yang bernama Hamzah Fansuri. Adalah seorang ulama sufi besar Nusantara yang hidup pada abad ke-16-17 Masehi. Ia dikenal sebagai penyair sufi pertama dalam bahasa Melayu. Julukan Pansuri yang melekat pada namanya hampir pasti berasal dari Pansur, yaitu sebutan lama untuk Barus. Keterkaitan Hamzah Pansuri dengan Barus atau Pansur, asal usul nama Pansur adalah nama Arab Persia untuk Barus. Jadi Pansuri berarti orang dari Barus. Ini menegaskan bahwa Hamzah Pansuri kemungkinan lahir atau setidaknya berasal dari Barus. Barus sebagai pusat kosmopolitan di abad ke-16 adalah pelabuhan internasional, tempat bertemunya pedagang dan ulama dari Arab, Persia, dan India. Lingkungan kosmopolitan ini sangat mungkin memberi pengaruh besar pada Hamzah Pansuri, baik dalam pemikiran sufistik maupun puisinya. Jejak keilmuannya, Hamzah Pansuri dikenal mendalami tasawuf dengan banyak pengaruh dari tradisi sufi Timur Tengah, yaitu seperti Ibnu Arabi. Barus sebagai pintu masuk Islam awal di Nusantara wajar melahirkan tokoh ulama besar sepertinya. Warisan intelektualnya yaitu karya-karyanya, syair dan prosa sufi menjadi pondasi sastra dan pemikiran Islam di Nusantara. Bahkan hingga kini nama Pansuri tetap identik dengan Barus. Ada hal tentang Hamzah Pansuri bahwa perselisihan pemikiran Hamzah Pansuri di Aceh. Yang pertama, ajaran utama Hamzah Pansuri, ia sangat terpengaruh oleh ajaran Wihdatul Wujud, kesatuan wujud dari Ibnu Arabi. Yaitu intinya seluruh alam ini adalah manifestasi dari wujud Allah, sehingga hakikat segala sesuatu kembali kepadanya. Dalam syair-syairnya, Hamzah sering memakai perumpamaan laut dan ombak makhluk tak bisa lepas dari laut atau Allah. Karya-karyanya diantaranya adalah syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, serta prosa sufistik seperti Asrarul Arifin. Ia menulis dengan bahasa Melayu sehingga ajaran tasawuf tinggi bisa dipahami masyarakat Nusantara. Penentangan di Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Tsani, abad ke-17, datang ulama besar dari India yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ar-Raniri menilai ajaran Hamzah Pansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani sebagai sesat karena dianggap menyamakan makhluk dengan Allah atau panteisme. Ia mengeluarkan fatwa agar kitab-kitab Hamzah dibakar. Dampaknya, meski kitab-kitabnya banyak dimusnahkan, sebagian masih selamat dan kini jadi khazanah penting sastra Melayu klasik. Kontroversi ini menunjukkan bahwa Barus atau Pansur dan Aceh pada masa itu adalah pusat intelektual Islam yang dinamis dengan perdebatan keras soal teologi dan tasawuf. Warisan hingga kini Hamzah Pansuri diakui sebagai bapak sastra Melayu sekaligus sufi besar Nusantara. Namanya diabadikan di berbagai kajian sastra dan sejarah Islam, dan Pansuri selalu mengingatkan orang pada Barus. Jadi Hamzah Pansuri bukan hanya tokoh dari Barus, tetapi juga simbol betapa Barus melahirkan ulama besar
yang pengaruhnya terasa sampai ke Aceh, Nusantara, bahkan dunia Islam. Di sini saya kutip sedikit tentang syair daripada Hamzah Mansuri. Ya, di antaranya adalah syair perahu. Hidup ini ibarat perahu, berlayar di samudra dunia yang tak tenang. Gelombang harta, badai nafsu, angin kuasa, siap menenggelamkan siapa saja yang lalai. Jadikan iman sebagai layar, dan ilmu sebagai kompas yang setia. Tanpa itu perahu akan karam, hilang tanpa arah di tengah lautan. Ingatlah tujuanmu, wahai nahkoda. Pantai sejati bukan dunia panah, dermaga abadi hanyalah Dia yang menanti dengan cahaya kasih-Nya. Demikian